Absen, kembali siapa? Hadir semua? Iya. Hari ini kita akan belajar tentang bercerita secara lisan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa ibu mampu menceritakan kembali isi cerita seperti dongeng dan cerita pendek secara jelas dan runtut. Yang kedua, siswa ibu dapat bercerita secara berpasangan dengan ekspresi dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam berbicara di depan teman. Dan karakter yang harus keberanian. Jangan malu-malu saat bercerita di depan kelas pada temannya. Bisa? Bisa. Oke, baik. Apa itu bercerita secara lisan? Bercerita secara lisan ini kegiatan menyampaikan sebuah cerita atau informasi dengan menggunakan bahasa lisan secara langsung kepada pendengar tanpa tulisan. Artinya, anak ibu nanti maju ke depan dan menceritakan kembali apa itu isi dongeng tanpa melihat buku. Menyampaikan pengalaman kita, bercerita tentang dongeng atau cerita menarik yang mudah dipahami oleh teman-teman kita nantinya. Ya, tujuan bercerita ini agar pendengar bisa mengerti cerita yang kita sampaikan dengan secara menarik. Baik, ciri-ciri bercerita lisan ini apa aja? Apa nak? Satu, mudah dipahami. Yang kedua, memakai suara yang jelas. Betul. Ibu contohkan ya. Pada suatu hari, seekor kucing sedang tidur di bawah pohon. Tiba-tiba, seekor tikus kecil lewat dan ingin mencuri sepotong keju. Tikus ini berjalan pelan-pelan agar tidak membangunkan si kucing. Namun, kucing itu terbangun dan melihat tikus. Kucing itu mengejar tikus sampai tikus itu bersembunyi di lubang yang kecil. Kucing pun berhenti dan tidur lagi karena tidak melihat si tikus. Akhirnya, tikus merasa senang karena selamat. Agar anak-anak kami bisa mengerti juga, ibu akan membagikan cerita dongeng di mana nanti ya secara berpasang-pasangan akan membagikan pasangannya untuk bercerita ya tanpa melihat teks. Bisa? Bisa. Teman-teman, kami akan menceritakan cerita dongeng yaitu bawang merah dan bawang putih. Bawang putih yang laki-laki dan disambut oleh bawang merah dan putih. Tetapi bawang putih yang kebaikannya sangat baik mendapatkan balasan dari seorang lebih ajaib. Dan sementara bawang merah yang sedekah akhirnya mendapatkan balasannya. Teman-teman, judul kami adalah Cinderella. Cinderella diperlakukan oleh istrinya dan saudara kandungnya. Tapi dengan bantuan Peri, dia pergi ke pesta dansa dan membuat banyak revolusi. Sepatu kacanya tertinggal dan menjadi petunjuk hingga pangeran menemukan dan selingkuh diperlakukan buruk oleh negeri. Salah. Bagaimana pesannya? Apakah benar? Salah. Itu bukan pesan. Oke, nggak apa-apa. Silakan ibu berikan waktu. Yang penting sudah bisa bercerita, tapi kalau bisa suaranya bisa lagi ya. Dan silakan mencari tahu pesannya. Oke, beri tepuk tangan. Kami akan menceritakan
jarum. Kutukan itu terjadi dan seluruh kerajaan tertidur. 100 tahun kemudian seorang pangeran datang dan mencium sang putri, menyembuhkan seluruh kerajaan dari tidur panjang. Dan seekor Seekor serigala meminta Bangun berkata, dengar ibu. pesannya? Oke, nanti dicari tahu. Nanti ya. Oke, baik semua. Di sini dulu. Di salah satu teman kita ini kelompok 3, apakah bisa didengar? Tidak ya. Jadi masukannya buat anak ibu kelompok 3, suaranya diperbesar lagi ya. Oke, bisa, dan pesannya juga dicari tahu. Oke, nanti kita lanjut lagi, bisa ya? Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Oke, yang bentar lagi. Hai teman-teman, minggu cerita kami yaitu kelinci dan kura-kura. Kelinci menantang kura-kura lomba lari. Karena terlalu percaya diri, kelinci tidur di dekat lomba. Kura-kura tetap berjalan pelan-pelan dan menang karena ketekunan. Sudah bagus ya, tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Suara kalian sudah bisa didengar oleh kawan-kawan. Teman-teman, hal yang menyenangkan saat mendengarkan orang yang berkata dapat mendengar pesan moral dan supaya kita dapat jika kita melakukan hal tersebut, kita dapat menemukan apa yang telah kita terjadi. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke. Kesimpulan hari ini pembelajaran kita anak-anak ibu, seperti yang kita lihat tadi, teman-teman kita itu ada yang malu-malu ya. Terus di saat bercerita itu suaranya harus jelas dan kita mengetahui apa saja pesan-pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Bisa dipahami? Baik, sekian hari ini materi pembelajaran kita dan semoga minggu depan bisa dipahami lagi. Oke, nah silakan berdoa. Ayo berdoa. Siapa? Teman-teman hari ini bekerja sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Doa dan berkata. Amin. Amin.